Halo, apa kabar semua? Sejak zaman dahulu Indonesia sudah terkenal akan pulau penghasil tanaman dengan nilai jual yang sangat tinggi. Orang Arab mencatat bahwa Sriwijaya memiliki aneka komoditas unggulan yang membuat Sriwijaya kaya raya layaknya raja di India. Begitu pula dengan bangsa Eropa mencoba mencari daerah yang sangat kaya dengan sumber daya alamnya yang tidak terdapat di belahan dunia manapun. Karena hal itulah Indonesia menjadi incaran para penjajah pada zaman dahulu. Berikut ini 5 pohon asli Indonesia yang menjadi incaran penjajah kala itu. 1. Cendana. Cendana adalah tanaman khas yang tumbuh di Pulau Timor dan Pulau Sumba, Nusa Tenggara Timur. Konon, karena pohon cendana inilah Pulau Sumba kemudian mendapat julukan sebagai Sandalwood Island. Pada abad ke-15, datanglah bangsa Portugis dan Belanda ke Pulau Timor untuk melakukan transaksi cendana. Sejak itu, perdagangan cendana semakin marak. Di Pulau Timor, terdapat 12 pelabuhan yang ramai dikunjungi kapal dagang mancanegara. Banyak pedagang dari wilayah Indonesia bagian barat dan Cina berlayar ke berbagai wilayah yang menghasilkan cendana di Nusa Tenggara Timur, terutama di Pulau Sumba dan Pulau Timor. 2. Kapur barus. Menjadi daya tarik, para pedagang Cina, India, Parsi, Arab, Turki, dan Eropa datang ke Barus. Sedemikian tersohornya kota Barus sebagai penghasil bahan baku kamper sejak abad ke-9, hingga semua saudagar dari seluruh penjuru dunia berlayar ke Barus untuk membeli kayu penghasil kamper ini. Sejak abad ke-4 sampai abad ke-10 Masehi, kapur barus atau kamper merupakan barang komoditas di sebagian besar dunia dari Cina sampai kawasan Laut Tengah yang meliputi Indochina, Asia Tenggara, India, Persia, Timur Tengah, bahkan Afrika. 3. Gaharu. Gaharu merupakan komoditas langka dan spesies asli Indonesia. Gaharu berarti harum yang berasal dari bahasa Melayu atau dari bahasa Sanskerta aguru yang berarti kayu berat atau tenggelam. Gaharu adalah bahan parfum yang diperoleh dari hasil ekstrak resin dan kayunya. Dilihat dari wujud dan manfaatnya, kayu gaharu memang unik. Gaharu sudah dikenal sebagai komoditas penting sejak zaman Mesir kuno. Mumi Mesir selain diberi rempah-rempah seperti kayu manis dan cengkeh, juga diberi cendana dan gaharu. Di pasar internasional, gaharu diperdagangkan dalam bentuk kayu, serbuk, dan minyak. 4. Pala. The island can be smelled before it can be seen. Demikian ungkap Giles Milton mengawali bukunya Nathaniel's Nutmeg. Ungkapan itu kurang lebih bermakna Kepulauan Banda dapat tercium wanginya sebelum pulaunya terlihat. Maka terbayang betapa luar biasanya kan Pulau Banda dengan palanya pada saat itu. Dalam perdagangan internasional, pala Indonesia dikenal dengan nama Banda Nutmeg. Pala merupakan tanaman buah asli Indonesia, khususnya Banda dan pulau-pulau Maluku lainnya. Tanaman ini kemudian tersebar di Pulau Jawa. Sejak itu, pembudidayaan pala terus meluas sampai Sumatera. Pala kini tidak lagi dimonopoli orang Banda Naira. Sekarang sudah ada pala Grenada yang menjadikan pala sebagai salah satu ekspor andalan mereka. 5. Cengkeh. Cengkeh adalah rempah-rempah purbakala yang telah dikenal dan digunakan ribuan tahun sebelum Masehi. Semerbak harum cengkeh telah membius banyak negara untuk menemukan sumbernya. Ketika itu di dunia, cengkeh hanya diketahui dapat tumbuh di pulau-pulau kecil di Maluku. Ternate adalah tanah asal cengkeh selain Tidore, Makian, Bacan, dan Moti. Dari kelima pulau ini, pohon cengkeh menyebar. Berasal dari harumnya kuncup bunga ini, akhirnya berbagai bangsa datang mencarinya sampai ke bumi Maluku Utara.